Sambutan Koordinator Kopertis Wilayah 11 Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Pejabat Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan atau yang mewakili Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak narasumber Orasi Ilmiah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, yang saya hormati Ketua PGRI Provinsi Kalimantan Selatan, Ketua PPLP PD PGRI Banjarmasin, Ketua Optisi Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Provinsi Kalimantan Selatan, Rektor, Ketua Direktur Perguruan Tinggi Swasta di Banjarmasin, yang saya hormati Ketua dan seluruh anggota Senat STKIP PGRI Banjarmasin, Ketua dan Wakil Ketua beserta seluruh petugas akademika STKIP PGRI Banjarmasin, wisudawan dan wisudawati STKIP PGRI Banjarmasin beserta seluruh keluarga, Bapak Ibu para tamu undangan yang saya hormati, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat dan salam takzim saya. Pertama tentu kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan jualah sehingga pada kesempatan yang sangat berbahagia ini sangat bangga kita sama-sama menyaksikan sekaligus merasakan kebahagiaan yang luar biasa atas berhasilnya keluarga besar kita, yaitu alumni atau wisudawan dan wisudawati STKIP PGRI Banjarmasin yang diwisuda pada pagi hari ini. Jumlahnya ada 1.120 wisudawan dan wisudawati. Kita merasa bangga dan bahagia, dan sekaligus juga mendoakan semoga keluarga besar kita ini terus sukses membina karir di masa-masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Tentu ini tidak terlepas dari kerja keras pengurus besar PGRI, pengurus PGRI Kalimantan Selatan, STKIP PGRI, seluruh jajarannya yang telah berusaha seoptimal mungkin membantu pemerintah, membantu masyarakat dalam dunia pendidikan, dan tentu ini sangat membanggakan kita semua. Saya sebagai koordinator Provinsi Wilayah 11 Kalimantan pada momen wisuda sarjana ke-24 kali ini merasa ada sesuatu yang sangat berbeda. Yang pertama adalah jumlahnya alumni kita semakin bertambah. Total sekarang 10.399 orang. Sungguh sebuah kebanggaan yang tentu saja bagi kita semua kita rasakan, yang berguna bagi masyarakat kita, baik masyarakat kita di Kalimantan Selatan maupun di seluruh wilayah tanah air kita. Yang kedua yang sangat kita banggakan adalah prestasi STKIP
semakin hari semakin meningkat, baik dosennya dan juga mahasiswanya. Dan tentu ini mudah-mudahan terus dipelihara di masa-masa yang akan datang. Walaupun kami membina 168 PTS Kalimantan dan ada 46 PTS di Kalimantan Selatan dengan jumlah mahasiswa tidak kurang dari 55.000 orang untuk di Kalimantan Selatan saja, tetapi kita berusaha seoptimal mungkin. Kami menempatkan diri sebagai pelayan, membantu sepenuhnya apa yang dibutuhkan oleh PTS kita. Di dalam setiap kesempatan saya selalu menyampaikan bahwa silahkan kita berkomunikasi. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua PGRI Provinsi Kalimantan Selatan dan juga oleh narasumber kita, serta yang pertama tadi oleh Ketua STKP PGRI Banjarmasin, bahwa komunikasi adalah hal yang sangat penting untuk membina kinerja kita. Apalagi dalam waktu ke depan, kita sungguh-sungguh memperhatikan mutu dari perguruan tinggi kita. Oleh karena itu saya selalu menyampaikan, silahkan kontak kami 24 jam. Apakah itu telepon, SMS, WA, Facebook, Twitter, silahkan. Jangankan ketua yayasan, ketua dan seluruh jajaran, mahasiswa dan alumni pun kita beri kesempatan untuk berkomunikasi seluas-luasnya. Silahkan melalui Facebook, Twitter, WA ataupun BBM. Dunia komunikasi IT begitu memberi kesempatan yang baik kepada kita. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Kopertis wilayah 11 tentu pertama membuat program sehubungan dengan apa yang sudah digariskan oleh Kemristek Dikti. Yang pertama adalah meningkatkan mutu perguruan tinggi. Yang kedua, kita berusaha seoptimal mungkin hilirisasi hasil-hasil penelitian dosen. Kemudian kita kembangkan lagi di Kopertis wilayah 11. Bagaimanapun mahasiswa adalah bagian keluarga besar kita. Oleh karena itu saya selalu menyampaikan bahwa paradigma mendidik kita adalah mari kita didik mahasiswa kita seperti mendidik keluarga kandung kita, keluarga besar kita, anak kandung kita, adik kandung kita. Supaya apa? Supaya kita sungguh-sungguh mendidik dari hati sanubari yang paling dalam. Kita harapkan seikhlas-ikhlasnya kita untuk mendidik mereka. Tidak cukup sekedar pengetahuan mengajar, tapi bagaimana membimbing, membina sungguh-sungguh, menghantar mereka ke depan pintu gerbang universitas atau sekolah tinggi yang sangat besar di masyarakat luas. Mudah-mudahan dengan demikian maka mereka siap untuk terjun di masyarakat. Kemudian yang keempat, kita berusaha untuk menomorsatukan. Kalau selama ini nomor satu adalah tujuan pendidikan, nomor satu adalah meningkatkan pengetahuan, yang kedua meningkatkan skill, yang ketiga baru membentuk, mengembangkan perilaku yang luhur di mata Allah dan di mata makhluknya. Sekarang mari kita bersama-sama, Bapak Ibu semua, saya sudah berkeliling seluruh wilayah Kalimantan dalam 3 bulan terakhir. Pertama, dari pengalaman saya selama 30 tahun menjadi guru, dari guru kecil sampai guru besar, dan lebih dari itu saya ingat ketika kakek dan terutama ayah dan ibu saya sebagai guru memandang muridnya adalah anaknya sendiri. Kemudian berusaha beliau agar menomorsatukan sikap, perilaku, mental yang luhur di mata Allah dan di mata makhluknya. Oleh karena itu saya pikir
tidak salahnya terkait dengan bagaimana sekarang kita dihadapkan pada masalah global yang seperti dikatakan oleh narasumber tadi, bukan sekedar internasionalisasi, tapi bagaimana budaya global yang seringkali menghimpit kita. Dan oleh karena itu menurut saya yang paling tepat adalah kita harus menyiapkan mental anak-anak kita, mental saudara-saudara kandung kita, untuk menyiapkan mereka menjadi manusia yang tangguh. Tujuan pendidikan yang nomor 3 tadi kita nomor satukan, bukan berarti bahwa yang lain tidak penting menurut skemanya, menurut sistematikanya. Tetapi pengalaman menunjukkan bahwa mental bukan sekedar tata krama, bukan sekedar sopan santun, tetapi lebih jauh dari itu menyangkut bagaimana kita menanamkan harga diri anak-anak didik kita. Bagaimanapun kalau kita lihat sejarah, harga diri sebagai seorang anak bangsa, kalau kita lihat bagaimana Bung Karno dan Bung Hatta modalnya seperti apa, tapi dengan harga diri yang luar biasa, maka beliau sanggup menggelorakan semangat untuk merdeka dan mempertahankan kemerdekaan. Kita juga melihat bagaimana Marie Curie bekerja keras tidak dalam sebuah laboratorium yang canggih seperti yang dimiliki oleh perguruan tinggi kita. Bagaimana Thomas Alva Edison bekerja keras sungguh-sungguh ribuan kali kegagalan, tetapi tanggung jawab dan kerja kerasnya yang perlu kita tanamkan dalam bingkai moral tadi, yang sungguh-sungguh akan menghasilkan sebuah karya yang besar. Saya sekedar mengingatkan pada alumni bagaimana Thomas Alva Edison bekerja dalam sebuah gudang dan ribuan kali kegagalan, tetapi sudah menghasilkan apa yang kita nikmati sekarang ini. Itu adalah modal mental yang kuat, yang sanggup mengalahkan segalanya. Nah, oleh karena itu, walaupun kalian ditempatkan di mana saja seluruh wilayah Indonesia, apakah itu di pedalaman ataupun daerah yang tandus sekalipun, apalagi Indonesia adalah wilayah yang subur bagi negeri kita yang makmur ini, maka jangan sampai ada perasaan putus asa, tetapi harus gigih dalam bekerja, harus tekun, harus sungguh-sungguh bagaimana caranya agar kita bisa eksis di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana caranya agar kita jangan kalah dengan Marie Curie yang menemukan inti atom atau nuklir yang bekerja hanya dalam sebuah gudang yang sempit. Saya sudah berkeliling seluruh wilayah Kalimantan, bagaimana gedung PTS kita luar biasa. Sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber tadi, fisik tidaklah cukup, tetapi lebih jauh dari itu adalah sumber daya manusianya, yang tentu saja menurut saya yang penting adalah modal mental, keteguhan, ketekunan, kegigihan, kerajinan yang akan melahirkan kita, menjadikan kita menjadi sebuah manusia yang bermanfaat, yang berkarya, yang sanggup eksis di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya teringat dengan pesan Prof. Hermawan ketika berkunjung ke Jerman. Di sebuah tempat tertentu, di situ ada lokasi kebersihan yang debunya hanya 0,02%. Lalu beliau bertanya, ini alatnya pakai apa? Buatan apa? Buatan siapa? Dan harganya berapa? Sangatlah terkejut beliau. Di negara Jerman yang luar biasa high teknologinya, tetapi dia menggunakan produksi Korea Selatan. Alasannya apa? Alasannya mesin itu bagus dan harganya murah. Lalu beliau penasaran, pergilah ke Korea Selatan. Mungkin nanti ibu dosen kita yang tadi pernah 5 bulan di Korea Selatan mesti mengintroduksikan kepada mahasiswa kita bahwa ternyata kemajuan Korea Selatan itu adalah hasil
dari pencontohan bagaimana Jepang mengungguli bangsa Amerika. Bagaimana bangsa Amerika mengungguli bangsa aslinya, negara di Eropa, khususnya Inggris. Lalu apa yang dilakukan oleh generasi penerus? Ini tugas Bapak Ibu dosen, tugas yayasan, tugas ayah ibu semua. Mari, kata senior-senior di Korea Selatan, mari anak-anakku semua, generasiku semua, kalian jangan sampai kalah dengan orang Jepang. Kalian harus lebih rajin dari orang Jepang. Mudah-mudahan bangsa kita juga seperti itu. Kita harus lebih rajin dari bangsa Korea. Tepuk tangan untuk para alumni kita. Walaupun kalian dikandung dan dilahirkan oleh perguruan tinggi swasta, jangan merasa perguruan tinggi kelas 2, merasa kelas terbawah, tapi jadilah alumni nomor 1. Tepuk tangan untuk alumni TKPGRI Banjarmasin. Tentu saja kita berusaha untuk bagaimana meningkatkan mutu apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu dosen di kampus. Kita kembangkan sungguh-sungguh di tengah-tengah masyarakat, disertai dengan, sekali lagi saya ingin tekad yang kuat, gigih, tekun, dan jangan lupa ini yang tidak ada mata kuliahnya. Mari kita, terutama yang masih mahasiswa, anak-anak kami semua, mari kita mulai sekarang belajar berteman, belajar berkomunikasi dengan semua orang, dengan siapapun. Jangan mengenal ras, bangsa, agama, atau status sosial. 1 juta teman belum cukup, tapi 1 musuh terlalu banyak. Kalau perlu tidak ada musuh. Itu adalah kunci sukses. Sebagaimana pesan agama bahwa silaturahim itu nomor 1. Mudah-mudahan menambah rezeki. Yang kedua, mudah-mudahan panjang umur. Yang ketiga, mudah-mudahan masuk surga. Terima kasih, sekali lagi selamat kepada seluruh STKIP Banjarmasin. Terima kasih pada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Terima kasih pada para mitra STKIP BGRI Banjarmasin, karena kesuksesan keluarga besar kita adalah kesuksesan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.